Bismil Abi Walibni Warwil Kudus Al Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun ada banyak orang yang meragukan Alkitab dari orang-orang gak percaya, bahkan menentang pemberitaan Injil, menentang pemberitaan firman Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang kurang baik kepada apologetik Kristen, maka akan ada banyak juga orang akan datang kepada Yesus. Nah, teman-teman, kali ini kita akan melihat bahwa sekalipun Elia Miron baru-baru ini begitu viral dibahas oleh karena argumen perkataannya tentang iman kekristenan, tidak bisa menutup kebenaran itu didengar dan ada banyak orang, dan ada orang yang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, teman-teman. Bagaimana ceritanya? Dan ini didoakan, dan mari kita terus dukung supaya ada banyak orang yang oleh karena pemberitaan Injil banyak menerima Yesus. Jangan skip, pasang telinga baik-baik, tak perlu kepanasan, karena setiap orang berhak untuk memutuskan percaya kepada yang ia yakini. Ini dia videonya. Dia tuh lagi bingung aja bang tentang oneness gitu. Dari tadi dia tuh sempat nimbung bareng tadi aku nanya-nanya oneness gitu. Langsung jelasin aja bang, oneness gimana? Maksudnya nyinggung yang nama siapa ya? Mending Bang Dion buka dulu itu profil Bang Elia, terus belajar alat trik tunggal. Kayaknya itu bisa terjawab nanti pertanyaannya. Iya, Bang Dion. Saya tanya di sini tentang ketuhanan itu. Ketika Yesus yang hidup sebagai manusia datang diutus sebagai manusia, kok disebut Tuhan juga gitu loh? Tuhan itu gelar, artinya penguasa. Yesus penguasa, Allah Bapa penguasa, saya juga penguasa. Itu gelar. Iya. Jadi Allah Bapa penguasa, penguasa yang tidak terlihat. Yesus Kristus penguasa, penguasa di bumi di surga. Saya penguasa, penguasa hanya di komal saya. Di komal ini saya berkuasa menaikkan dan menurunkan. Itu kuasa saya. Iya. Jadi Tuhan itu kata Lord, Lord Jesus, Lord God, Lord RBN, Lord Kuluk-Kuluk. Lord itu penguasa atau Tuhan. Kamu nggak paham. Yesus bukan Bapa. Ya siapa bilang Yesus itu Bapa di surga? Kau itu. Nah, Yesus bukan Bapa di surga. Yesus itu firman Bapa yang di surga yang mengambil kodrat manusia. Itu Yesus itu firman jadi manusia, bro. ya, Itu deh yang mau kutanyakan tuh itu. Gimana nih? Wah, apa ini? Sudah tahu. Gimana nih? Udah paham kau, bro? Jadi intinya tetap Yesus ketika dia jadi manusia, ya manusia, bukan dia Bapa, bukan ya? Ketika Yesus hadir sebagai manusia, dia adalah manusia sempurna yang memiliki kodrat ilahi karena dia firman. Tubuh kemanusiaan atau hakikat kemanusiaan itu natur yang ditambahkan untuk sang firman. Itu siapa bilang Yesus Bapa itu sendiri? Gak ada itu. Yesus itu firmannya Bapa itu yang menjadi Banyak manusia. yang bilang begitu, makanya tadi saya tanyakan. Ya makanya jangan bawa yang di luar sana ke sini. Ini Kristen sejati. Yang di luar sana mengatakan Yesus Bapa itu ajaran kuluk-kuluk. Ya kan karena saya Kristen, saya juga pengen tahu mana sih yang benar. Iya, yang benar itu Tritunggal udah pasti. Gitu. Jadi Yesus itu bukan Allah Bapa. Ya. Yesus itu firman Allah menjadi manusia. Ya sudah. Ya. Oke. Ya kalau Bapak itu Yesus, itu artinya udah berlanggaran dengan ayat nas-nas, banyak sekali nas-nas Alkitab kan begitu. Bapak nggak bisa dilihat, loh kok Bapak bisa jadi Yesus, kan begitu kan aneh yang bisa dilihat. Jadi tabrakan semua kalau kamu mengatakan Bapak itu Yesus, tabrakan dengan ayat Alkitab. Bukan tabrakan lagi namanya itu, bertempur. Turun aja kau King Maruli. Mic-nya kok nggak muncul-muncul nih? Jangan di-mute loh nanti. Oke? Nggak muncul juga mic-nya Nanti sih. kau bercanda lagi. Nggak ada, kita nggak ada nge-mute kok. Iya, cuman apa nih? Gambar orang, bunga. Ah, gambar orang bunga. Nah, itu Nggak ada lu. udah. Siapa yang munculkan tadi nih? Udah ada mic-nya nih.
Gitu dong. Ya. Lalu mau bertanya apa, Pak? Oke, Elia Meron. Tadi masalah Elia tadi ya. Miron, Pak, bukan Elia Mereng ya. Anda yang bilang ya, bukan saya. Oke, tadi masalah nama Yesus ya, dan Anda mengusik tentang Yahweh tadi ya. Memang pernah saya buka itu masalah Yahweh, itu bukan nama saya bilang kan. Dan Anda mengartikan ataupun mengasih pengertian bahwa Yahweh itu sang Bapa. Loh, ya. nggak ada saya bilang Yahweh itu sang Bapak. Yahweh itu, Bapak ini hari Minggu, hari Kore. Inilah saya nggak selera saya makan yang kayak gini ya. Gini. Makanya dipotong-potong dulu kalau saya ngomong. Dengar dulu. Kan saya dulu yang ngomong. Nanti bentar lah. Oke? Yahweh, bentar dulu saya tampol dulu itu. Oke, silakan. Yahweh itu adalah nama keagungan bagi Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari mana? Yang adalah kata kerja dari bentuk hayah. Nah, jadi disebut oleh Musa sebagai Yod He Vav. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa? Akulah aku. Nah, jadi sang Bapa itu adalah YHWH. Dengar dulu, sang Bapa itu adalah YHWH. Maka firman-Nya yang diam kekal di dalam dirinya dan rohnya yang kekal di dalam dirinya pastilah YHWH. Kenapa? YHWH itu mendeskripsikan bahwa Allah itu kekal. Maka firman-Nya atau akal budinya haruslah kekal. Dan rohnya yang adalah Roh Kudus juga haruslah kekal. Maka firman-Nya juga YHWH dan juga Roh Kudus juga YHWH. Makanya dikatakan di dalam naskah Qumran di gua ke-11 yang ditemukan bahwa Yahweh itu bereratan kaitannya sangat erat dengan Memra. Ini dikonfirmasi oleh Targum Neofiti bahwa Memra atau Dafar atau firman itu disebut sebagai Yahweh. Loh. Kok gitu? Iya Pak. Loh. Sekarang gini Pak, ketika Bapak mengatakan King Amirul adalah seorang kece gitu ya. Kece lah dulu, kece. Apakah yang kece itu hanya tubuh Bapak? Oh tidak, roh Bapak dan juga pikiran Bapak pastilah kece. Karena saya mengatribusi Bapak dengan ucapan kece. Maka seluruh King Amirul di dalam satu manusia King Amirul semuanya pasti kece. Ya, tubuhnya pastilah kece ya, bentuknya mungkin kotak-kotak, bulat lonjong nggak tahu saya. Kemudian rohnya juga pastilah kece. Pikirannya juga pasti kece. Karena itu satu di dalam hakikat manusia King Amirul yang saya beri atribut sebagai yang kece. Gitulah kira-kira. Karena YHWH itu dari kata kerja Pak, ingat ya itu dulu. Dipaham ya? Gitu. Oke. Jadi begini ya, kebetulan saya dikasih ilham untuk. Janganlah yang kebetulan, yang pasti. Belum lagi saya ngomong panjang, dipotong lagi. Kurang ya vitamin C kalau begini. Saya ini mempelajari ya huruf-huruf Ibrani juga lagi belajar dan mempelajari makna-maknanya itu karena di situ ada arti dan nubuat-nubuatnya. Termasuk juga huruf hijaiyah dari Arab. Huruf hijaiyah Arab ini juga terkait juga sama huruf Ibrani, saling berkaitan. Maka saya pelajari, saya tanya tadi nama Yesus. Karena kalau diterjemahkan Yesus, itu Yod juga di belakang, di depannya kan. Itu Yod itu kan melambangkan ada karya ataupun perbuatan. Itu ya. Kalau saya buka nanti semua nanti istilah nanti orang belajar nanti seperti nanti belajar nanti ahli nujum. Jadi nggak saya buka semua ya. Jadi di situ ya Yesus itu ada maknanya lagi. Maka saya tahu maknanya nih, maka saya tanya. Iyalah Yesus itu punya makna lagi dalam bahasa Arab. Kalau Anda mengetahui istilahnya tetragrammaton ataupun istilah nubuat nama, coba apa artinya Yesus itu? Coba saya udah bilang Bapak yang baik yang cinta manja mengkek. Yesus itu berasal dari Ibrani Yehusua, Yehova dan Yasha atau YHWH dan Yasha. Berarti orang Israel sekarang kenal juga lah nama Yesus gitu. Nama Yesus itu kan nama yang digabungkan. Enggak lah, sekarang ini kalau saya pakai lagi di sana nanti menanyakan nama Yesus gitu kan sama orang Ibrani, orang Israel, apa orang itu kenal? Ya kenal nama itu, tapi mereka tidak percaya Yesus itu sebenarnya. Nah itu saya bilang, kenapa pelajaran dari orang itu tidak ada yang begitu-gitu tuh merubah-rubah nama orang.
tetap Yesua Mesias. Siapa yang mengatakan berubah? Siapa yang mengubah? Anda ini termasuk Emang kami Yesus. Coba mengubah? di barat Iya, aja nggak ada nama Yesus. Emang kami mengubah YHWH menjadi Yesus? Enggak, sekarang Yesus ini di mana? Di barat Yesus. Dia kalau di Yunani Yesus Kristus. Fonetik, Pak, itu fonetik. Nah, itu saya bilang termasuk Pak Bom ejaan yang disempurnakan kata itu. Masa nama-nama orang bisa diejakan disempurnakan? Nah, maka saya bilang ya, kalian ini ibaratnya banyak ngarang-ngarang. Ya udah itulah pengertianmu. Ya udah kalian kasih. Nah, biar saya buka. Tapi orang Jawa, Pak. Orang Jawa yang ngomong Elia, mau tahu artinya namanya Yesus? Bentar dulu. Biar saya buka ini namanya Yesus. Artinya mau tahu? Pembuat masalah Jawa artinya. yang ngomong apa? Orang Jawa yang ngomong opo itu beda arti gitu. Ya kan nggak jauh. Itu kan bahasa orang Jawa. Orang Jawa yang ngomong masa orang Jawa mau bawa ke Inggris? Orang Jawa yang ngomong apa? Cuman Anda ini, aduh. Opo itu beda nggak? Bro, orangnya satu, orangnya bukan di mana-mana, satu cuma di Israel orangnya. Jangan dibikin nama-nama orang, jangan diterjemahkan sendiri. Itu namanya politik, Pak. Itu namanya politik. Orang Israel marah. Robi Tobias Singer pun marah. Maka pion-pionnya sekarang udah masuk kemari nih untuk apa yang kalian ini, menasihati kalian. Silakan saja, suruh saja. Termasuk si Yordan apa tuh? King Kamiro, Tobias Singer ke sini lah. Pion sudah masuk di apa? 3 juta mana teh? King Amiro. Oi. Jadi begini sudah kita katakan tadi, setiap nama itu ada artinya. Saya sebagai orang yang jadi parah itu kalau artinya itu sudah berubah di dalam persepsi orang yang mengimaninya, itu yang jadi masalah. Jadi misalnya kata Isa itu apa artinya? Kalau artinya bukan lagi Yahweh adalah penyelamat atau Yahweh keselamatan atau juru selamat, itu bagi saya sudah penipuan. Ngerti nggak? Korespondensi fonetik itu tidak masalah asal kamu tahu apa artinya. Makanya dipelajari bro, asal dari apanya bahasa. Sudah dipelajarin, orang Kristen tahu Yesus itu adalah juru selamat. Itu kan karang-karangan aja. Kenapa? Pak, misalnya begini Pak, kenapa di luar negeri? Gini aja lah, di 12 murid Yesus, di 12 murid Yesus, kenapa di luar negeri? Orang itu beribadah kemana? Kenapa kalau di 12 murid Yesus itu mendirikan tempat ibadah sendiri-sendiri? Nggak bisa diskusi nih orangnya, nggak ini dia, belum ini literaturnya ya. Makanya saya ini tarung bebas, makanya jangan istilahnya. Kalau untuk orang Kristen tarung bebas di kandang aja Pak, di kandang ayam kalau tarung bebas. Jangan di komal Pak Erben, ya. Oke. Aduh, makanya ya, saya bilang ya, saya meneliti ya kitab-kitab yang bisa sah dari kitab suci cuma 2. Profesor, iya. Karena apa? Bibel itu tidak ada nabinya yang mensahkan. Jadi itu kadang-kadang saya bilang. Aduh, siapa nabinya? Kau tanya lah kalian ini, siapa nabinya yang mensahkan Bibel itu? Cucu, udah jangan malam-malam lah, jangan malam lah. Kalau Torah jelas ada nabinya, Nabi Musa. Kalau Al-Quran jelas ada nabinya. Kamu ikutin, mungkin kamu mengikuti. Bentar, kita tanya dulu. Kita tanya dulu. Yang tua itu mana Kristen daripada Yahudi Rabi? Bentar dulu Pak, kita tanya dulu kalau kita ikuti pola pikirnya. Lalu Nefiim dan Ketuvim Nabi siapa Pak? Saya tanya dulu. Ya itu kan dari turun Nabi Yakub itu. Aduh, mana dari apa ajaran Nabi Musa? Torah itu kan orang Yahudi Torah itu pun hanya dikhususkan untuk Bani Yakub. Kenapa kalian pakai? Kalian Bani Yakub atau bukan? Siapa yang bilang? Kamu nggak baca Bibel kau? Yang bilang Bang King, tolong. Iya benar. Nggak baca Bibel kau ya? Di Al-Quran jelas menerangkan. Di Al-Quran pun jelas menerangkan. Bani Israel ada dibikin diangkat nabi-nabinya dan dikasih kitab. Iya Pak. Khusus Bani Israel. Menghubungkan Alkitab dengan Quran. Waduh. Bahwa tolong dikondisikan Kingnya biar gak ngegas. Quran itu nggak ada hubungannya. Quran itu. Kitab Torah itu dikhususkan untuk Bani Israel. Bani Arbed. Gara-gara bebas kalian pakai kitab orang. Aduh. Memang jelas. Coba kau baca ulangan 33 tuh. Coba kau baca ulangan 33 tuh, 33 masuk ke dalam Al-Quran, jangan masukkan itu Alkitab ke dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jelas. Injil Gnostik, Apokrif masuk ke dalam Al-Quran. Bang King, apa yang kamu butuhkan di sini? Enggak ada kami yang dengerin kamu, karena gua kamu aja seperti itu. Aku hanya mengabarkan kebenaran. Aku hanya mengabarkan kebenaran. Kebenaran apa yang dapat dari Injil Gnostik, Apokrif?
bisa berbicara dalam ayunan, lahir di bawah pohon kurma, tidak disalib. Loh, Itu aku tanya dulu, di antara 12 murid itu siapa yang mencatat ajaran Yesus? Gnostik apokrif, tahu diri Loh, nggak kau? aku tanya dulu, Ini tolong diturunin host tolong turunin. Kami nggak percaya. Siapa yang punya catatan dari Yesus? Aduh, Ada catatan dari Yesus sebenarnya. mau ke jauh dia tapi nggak nyampe. Penghayal aja lah kalian. Kau yang menghayal, pakai aja Injil palsu apokrif di dalam Al-Quranmu itu. Imani saja pengertian dirimu itu. Kami nggak percaya. Udah. Yang lebih produktif aja yuk. Apa mau aku tanya lagi yang Mirul? Yang aku tanya. Silakan. Antara di 12 murid Yesus itu dia beribadah kemana, dan antara 12 murid Yesus itu ada nggak mendirikan tempat ibadah baru? Silakan. Jawab sendiri aja lah Pak. Udah turun aja, jawab sendiri aja. Ditanya nggak ini, nggak jawab lah. Mau Yesus dan murid-murid Ya Anda punya jawaban itu. Anda sendiri. Mau dibantah juga kamu dengar. Turun. Yesus dan murid-muridnya itu ibadah di Bait Allah dan di sinagog. Ya. Sinagog sekarang itu kan mendirikan tempat ibadah baru. Sinagog itu sudah ada sejak zaman Daniel dibuang ke Babel bangsa Israel. Jadi sudah ada sinagog, tempat perkumpulan kecil. Di antara 12 itu ada nggak tempat baru? Silakan. Kau sakit jiwa, kau pelit, gak jelas kau. Tempat baru. Apa itu di antara 12 itu apa? Silakan. King Amir, kamu kok mempermasalahkan tempat? Kalau Rasul itu mau berdoa di pelataran bait suci, apa salahnya? Kenapa kamu mempermasalahkan tempat? Tapi yang jelas Yesus mengatakan kepada Petrus, di atas batu karang ini akan berdirikan gerejaku, Matius 16:18. Yang dimaksud dengan gereja di sana bukan tempat. Kami tidak perlu tempat. Gereja itu bukan tempat. Berarti nggak kau? Oh, berarti Yesus di sinagog kan? Berarti Yesus beribadah di sinagog. Ya Ya kan? nggak apa-apa, mau beribadah mau di sinagog, mau di pelatarannya, mau di dimanapun. Karena mereka itu banyak berdoa. Ya, waktu murid-murid itu sesudah Yesus bangkit, mereka itu berdoa di mana? Di upper room, di rumah-rumah, sampai Roh Kudus turun. Jadi kamu itu yang tempat berdoa itu bukan masalah, tempat lokasinya jangan kamu permasalahkan, tapi jemaatnya itu yang kamu perlukan. Yang saya tanya tadi kan tempat ibadahnya, bukan tempat doa. Cuma makanya saya tanyakan kamu kok Lah, gimana sih Pak? Yang beribadahnya mereka itu dengan berdoa di sinagoga. Nah, sinagog, oke, betul. Nah, kan saya tanya tadi, ada nggak orang tuh bikin yang dibilang ada batu karang itu Pak tadi? Ya batu karang itu kan mendirikan gerejanya. Gini Pak, gereja itu Pak, itu berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia, ek dan kaleo. Jadi gereja itu bukan merujuk kepada bangunannya Pak, tapi merujuk kepada orang-orang yang keluar dari kegelapan dan datang kepada terang dan mengikuti Yesus. Dan itulah gereja itu. Jadi ketika Yesus membangun gerejanya di atas batu karang yang tidak lain adalah Rasul Petrus, maka Yesus sedang membangun orang-orang atau jemaatnya sendiri yang disebut sebagai gerejanya di atas Rasul itu. Dan jemaat-jemaat ini beribadah di mana Elia? Berkumpul di mana orang-orang ini? Tadi Pak Erben sudah bilang di sinagoga yang adalah tempat perkumpulan kecil. Gitu. Jadi bukan ini Pak, bukan gedung, bukan. Kalau sekarang ada gedung-gedung tinggi itu disebut gereja, gereja itu bukan gedungnya. Makanya orang Kristen itu bisa beribadah di rumah, bisa di hotel, bisa di mall, bisa di tempat dengan artistik tertentu. Ada gereja-gereja sekarang yang beribadah di mall, banyak. Ada yang beribadahnya itu di bangunan-bangunan ruko-ruko, banyak. Karena gereja itu bukanlah bangunannya, tetapi kita orang yang percaya. Karena orang-orang percaya adalah sekumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dan datang kepada Kristus. Itulah eklesia. Gitu Pak. Oke? Oke, nggak apa-apa. Berarti di sinagog ya, umumnya orang itu beribadah ya? Ya, mau di sinagog, mau di rumah. Pertanyaanmu nggak produktif. Ulang. Ini ada hubungannya sekarang Pak Erben, orang nggak biar tahu ini di sini rumah ini. Ya udah, sinagog itu di Indonesia akan jadi gedung gereja. Jangan disama-samakan Pak Ruben. Aduh, sinagog ada tuh sama si Rabi Yakub di Sulawesi Utara itu. Nah, itu sinagog, dia di situ biar beribadah.
Baru bencana dengan ngarang. Aduh. Apa sih yang Bapak omongin dari tadi? Enggak, orang Yahudi ada. Iya. Orang Yahudi ada sini di Sulawesi, si Pak Yakub ada. Si Billy di Oh, Jakarta. mau bergandengan tangan sama Yahudi Rabini Pak sekarang gitu. Kalau kami ya aslinya itu nggak ada masalah, kecuali Zionis ya. Zionis ini yang buat masalah. Bergandengan tangan sama Yahudi sekarang. Mau Coba cium-ciuman. tanya dulu rabbinik itu kalau mereka bisa cium batu menghapus dosa. Coba coba tanyakan itu rabimu itu kalau mereka percaya cium batu itu menghapus dosa. Bro, jangan menghayal bro. Jangan menghayal. Menghayal apa? Kamu itu sudah menghayal. Katanya ada agama yang mengakui kalau kamu mencium batu itu menghapus dosamu sehabis-habisnya. Siapa yang bilang bro? Kamu kok ketawa? Bro, aku nggak perlu itu. Aku nggak perlu. Memang aku bilang kau itu mengarang-arang bebas, menghayal-hayal bebas. Loh, siapa yang ngarang bebas? Bisa tunjukkan bro, kalau aku nggak perlu itu, nggak perlu. Karena aku paham. Jadi dia nggak usah bawa rabbinik Judaisme. Oh, menghayal bebas aja loh. Judaisme itu kemudian Kristen lahir dulu, baru ada rabbinik Judaisme. Bro, ini mau saya buka lagi ya. Tidak mengambil otoritas daripada rabi-rabi. Betul. Rabi Yahudi Rabbinik itu Pak, itu lahir dari pimpinan Rabi Akiva. Itu Kristen udah lahir ratusan tahun sebelum adanya si Rabi Akiva ini Pak. Jadi Iya, kalau Bapak menggunakan literatur Dulu. Rabbinik, Yesus itu termasuk rabi dia, rabi. Yesus itu ya, tapi termasuk bukan rabi. Rabbinik kan, bukan Yahudi Rabbinik kan. Rabi itu apa artinya? Ya Rabi, guru itu bukan Rabbinik Pak. Bapak tahu nggak Yahudi? Ya istilah rabi kan udah dari dulu orang tuh pakai. Kenapa kamu Yahudi nggak Rabbinik yang saya baru? tanya. Rabi ini Yahudi rabi Rabbinik. apalah? Aduh, orang memang dari dulu orang tuh memang udah ada Saya rabi. tanya, sejarah kelahiran Yahudi Rabbinik itu kapan? Ya. Kalau rabi ini dari masalah dari Musa kan sudah ada. Pak Erben, di zamannya Musa, Aduh, Pak Erben, di orang zamannya tua-tua itu kan rabi namanya, rabi Bentar guru. dulu. Pak Erben, di masanya si Musa udah ada nggak rabi-rabi? Udahlah Pak. Ya Amirul, kau ngomongmu banyak, Nggak jelas. isinya nol. Entah apa, lari kira. Oh kayak apa ya? Ya, Kayak makanya dia ini nggak bertanya ini. oh kayak kaleng-kaleng itu yang ditaruh untuk jaga burung di sawah itu. Itu orangnya nggak ada bang, orang-orangan. Oh, rabi kan istilah dari orang Yahudi, orang yang Israel. Mananya Yang burung? lain- Itu yang- burung. yang lain, oke. Kan jadi dipermasalahkan. Ada aja ini. Ayo, silakan si Buru. Apa sih King Amirul minum obat dulu sebentar. Silakan si Buru Pandiangan. Apa mau kau tanyakan Buru? Enggak, bentar bang. Aku mau dengar dia dulu bicara bang, apa yang mau dibicarakannya bang. Udah selesai dia. Pak sakit nanti kepala. Besok Oh, iya. mau belajar. Orang Yahudi, Mesias itu bukan ada untuk disembah. Nah, kenapa? Mesias itu hanya untuk sebagai raja atau tua-tua. Oh, ketika Allah mengakui dirinya sebagai Mesias di Perjanjian Lama? Ya, Mesias bukan untuk disembah. Oh, berarti Allah bukan untuk Yahudi, disembah. maka ditolak kalian. Berarti Allah itu bukan untuk disembah. Yesus itu sudah penghujat Tuhannya orang Israel. Makanya dihukum gantung. Kembali lagi kau comot-comot kau itu. Ki. Loh, kok coba nanti kalian tanya lah nanti orang itu. Memang begitu katanya. Saya pun memang tahu. Karena Mesias arti kan yang diurapi. Yang diurapi siapa rupanya? Apa orang yang untuk disembah? Jadi ketika Allah mengatakan hanya akulah juru selamat, berarti Allah itu karangan saja. Semua nabi juru selamat. Ini makanya kamu comot-comot. Kalian pahami dulu ya. Itu Allah yang ngomong. Juru selamat. itu Allah yang ngomong loh, tidak ada juru Kali selamat ini selain King Allah. Amirul, kamu ngomong biasa Nggak belajar, santai. Kalian pahami. Semua nabi juru selamat. Coba siapa nabi yang sudah naik ke surga menyediakan surga? Coba. Hah? Selain Yesus, nabi yang sudah naik ke surga Gimana, menyediakan surga buat pengikutnya siapa? Oh, ada Idris. Idris, di mana dia Idris naik ke surga menyediakan surga buatmu? Coba. Kok menjadikan surga dari dulu ada. Cuma mimpi. Loh. Aduh. Idris, Kemana? Di mana? Berisik kali aku dengar dia loh. Besar ya. Sorry. Tunjukkan dalilmu Idris itu ada di surga. Coba, Dari Idris Quranmu. sudah naik ke surga di Quran di mana? Saya sudah buka Quran ini. Ayo. Dongeng kau bisa. Kan. Makanya Di mana? Udah. Ilmu kan Quran, sekali. Aduh. Di mana Iblis ada di surga? Idris. Udah bacanya Saya Pak sudah Google buka. nanti biar singkat. Coba tanya Mbah Google ya.
Ah, tanya aja sama Google. Google, kau nggak percaya sama Quran mulai. Oke. Google, kamu kok bodoh kali ini. Botol kau. Cara pikirmu kok bodoh kali. Udah kami kasih ceritanya. Kamu yang bodoh, kamu Udah nggak percaya turunkan lagi aja sama bang. Quran. Dia ini kick coba. Ngarang-ngarang bebas ya kalian. Coba turun. Aduh, ngarang-ngarang bebas. Jadi makanya jangan kalian menghayal aja kerja. Nah, gini aja, Kang King Amirul, baca saja Injil-Injil palsu apokrif sama gnostik, kamu akan lebih pintar daripada baca Aku nggak Quran. perlu lagi tuh. Udah ada Al-Quran yang gue pelajari. Iya, kan lebih bagus yang aslinya dong, Injil-Injil apokrif. Al-Quran sudah jelas dengan tegas ya ke konsep. Iya, makanya si Isa itu lahir bawah pohon kurma udah jelas. Iya, makanya kalian harus belajar kok bisa begitu. Apa artinya Isa aja kau nggak tahu apa arti Isa? Kok siapa tuh nggak tahu? Aduh kan aku bilang tadi kalau aku buka Apa nanti. artinya Isa coba? Kalau aku Apa buka artinya nanti, bro, kau pasang kuping ya. Kalau aku buka nanti arti-arti. Kalau dia kayak gini di rumah. Aduh, aku terangkan udah ngelotok terus. Mana di Quran surat berapa Idris naik ke surga? Coba. Iya, tunjukkan bang, tunjukkan. Kalau memang jangan banyak, tunjukkan bang. Jangan banyak bacot. Aku bilang, Tunjukkan dulu yang abang bilang tadi. Jangan dulu lari-lari bang. itu membuat masalah. Itu namanya. Abang jangan banyak bacot. Tunjukkan bacot dulu. Iya, banyak. Tunjukkan dulu yang tadi. Kami Coba diam. di mana Iblis naik ke surga menyediakan Iya. surga, menyediakan tempat bagi para pengikutnya. Surga itu udah dari dulu ada. Tunjuk Kacau itu. bang. Oke, ya, mohon maaf ya, kamu saya sakit jiwa kamu bro ya. Aduh, Kau pergi ke rumah sakit jiwa aja kau. Dadah. Kau sakit jiwa kau. Akhirnya. Sakit kupingku dengan kawan itu, Pak. Yaitu ngemis-ngemis sama orang Yahudi, padahal Muhammad sendiri paling membenci orang Yahudi. Ini mengikut nabinya atau mengikut rabi-rabi dia nih? Yang botol lah. Ayo silakan. Si Ayam Rian, apa mau kau tanyakan bro, monggo. Sorry bang, ini kayaknya saya Apa mau kau tanyakan? Kayaknya bang ini pembela Kristen semuanya, tentara Kristus semuanya. Ya udah kau langsung bertanya aja, Ayam Rian. Mau bertanya apa enggak? Rian. Oh Simon, apa mau ditanya bro? Kristus Simon. Malam Bang Irfan, shalom. Iya, monggo. Apa mau kau tanyakan, monggo? Sebenarnya sih bukan mau nanya sih, lebih mau kayak nambahin sama mau meluruskan logika teman-teman atau saudara-saudara kita yang muslim gitu kan beberapa waktu belakangan ini kan sering tuh muncul kayak di FYP video-video tentang logika mereka yang menyatakan Tritunggal itu adalah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Otomatis kalau kayak gitu kan 3 entitas kan jadinya. Kalau padahal mereka harusnya paham dong, ada kan rumus ada hitung-hitungan matematika yang 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Tritunggal itu tuh digambarkan pakai pola hitung-hitungan itu gitu. Karena kan Tritunggal itu kan tetap satu entitas, tetap satu orang, tetap satu individu yang di dalam individu atau entitas itu tuh punya perkataan, punya rohnya juga gitu kan. Jadi bukan artinya kayak 3 pribadi atau 3 orang atau 3 individu yang berbeda seperti logika yang mereka pakai gitu. Karena yang selalu mereka tekankan itu kayak 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Berarti Tuhan orang Kristen ada 3 dong. Nggak ada kayak gitu, Tuhan orang Kristen itu 1 kali 1 kali 1, karena tetap itu satu entitas. Dari kemarin itu loh, Bang Erben di FYP TikTok, aku tuh kayak keluar komen-komen yang seperti itu gitu. Mungkin kalau misalnya Bang Erben mau nambahin masalah terkait pemahaman Tritunggal atau Trinitas, mungkin boleh banget Bang Erben. Maksudnya tuh biar pemahaman teman-teman kita yang di luar Kristen itu tuh jadi lebih terbuka gitu tentang Tritunggal. Nggak ada istilahnya tuh Tritunggal atau Trinitas 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 gitu. Nggak ada, orang Kristen nggak pernah menyembah 3 Tuhan. Pemahamannya gimana coba nih orang-orang Islam? Jadinya kan kalau kayak gitu menghujat ke Tritunggalan atau Trinitas Allah Bapa sendiri kan kalau kayak gitu. Oke. Silakan ya. Ini siapa ini? Rianda Lavau. Apa mau pertanyakan Rianda? Enggak Pak, cuman mau gabung saja. Oke, silakan yang mau bertanya naik ke atas. Memperoleh kehidupan kekal melalui Kristus yang ia percaya.
Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan akan terus tergenapi. Bahkan Tuhan berbicara dalam kitab Perjanjian Baru bahwa ketika kita percaya kepada Sang Anak, maka Anak itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan mengalahkan kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa selama beberapa hari belakangan ini ada banyak orang yang menggoreng-goreng Elia Miron oleh karena apa yang dia tampilkan dan apa yang dia suarakan mengenai imannya. Bahkan orang-orang yang ia bantah oleh karena salah memahami keyakinan kekristenan. Bahkan dia juga dengan tegas berkata, sungguh sangat buta ketika ada orang berkata bahwa Yesus dijadikan Tuhan atau ditentukan ketuhanannya abad ke-325, dan itu di podcastnya dikomunikasikan oleh Ustadz atau Babe Haikal, dan itu bisa dibantah dengan data oleh orang yang berusia seperti Elia Miron. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, nyata-nyata juga Elia Miron tidak sekolah tinggi teologi, tapi dia seorang yang suka belajar dan diajari oleh orang-orang yang tepat dan berbobot, dan itulah yang membuat cara bicaranya penuh dengan fakta dan sejarah. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, di luar semua itu, bahwa ketika Tuhan memperlengkapi seseorang, termasuk kita semua, maka tujuannya cuma satu, untuk memberitakan kebenaran, membantah setiap tuduhan, meluruskan setiap kesalahpahaman yang menyalahpahami tentang kekristenan, bahkan Alkitab. Mereka menuduh palsu, mereka menuduh Yesus dijadikan Tuhan abad 325, itu adalah kebutaan yang hakiki, karena mereka tidak paham kenapa kok ada konsili tahun 325, itu bukan menentukan ketuhanan Yesus, karena pada zaman itu, Yesus sudah Tuhan sejak dahulunya, jadi tidak ditentukan oleh 325 seperti yang dituduhkan oleh Babe Haikal di depan Deddy Corbuzier dan juga oleh Umi Hirenandoro dan lain sebagainya, dan para mualaf dan polemikus selalu menuduhkan itu. Teman-teman, itu tuduhan-tuduhan yang tidak berbobot, itu tuduhan-tuduhan yang kurang baca buku. Teman-teman, terjadinya konsili itu bukan untuk menentukan Yesus jadi Tuhan, bukan, karena sejak Lukas 2 ayat 11, nanti coba cek lagi, malaikat sudah berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang bilang pertama kali? Malaikat. Sama malaikat, pelayan Tuhan dari surga. Oleh karena itu, siapa manusia yang berhak menjadikan Yesus Tuhan kalau bukan dia sendiri Tuhan? Tanpa pengakuan manusia, dia tetap Tuhan. Jadi keliru kalau ada orang yang notabene baru lahir, baru abad 1400-1500 gitu ya, langsung mengklaim, oh Yesus baru jadikan Tuhan tahun 325, konsili, pasal konsili. Itu kekeliruan yang hakiki, teman-teman. Oke? Jadi di saat semua itu, di samping semua itu, melalui berita Injil, melalui berita firman Tuhan yang bertepatan dengan sejarah, yang walaupun dipertanyakan, walaupun disalahpahami, walaupun diragukan, dia tetap berdiri kokoh. Teman-teman, itulah yang membuat banyak orang yang cerdas. Yuk, buka matamu, pasang telingamu, ambil gadgetmu, share di Google, apapun yang Anda dengar dari polemikus dan ustadz-ustadz yang sering mengajarkan tentang kekristenan, yuk searching, googling, dan pelajari, dan bandingkan, benarkah seperti itu. Kalau itu sudah bertentangan dengan sejarah, kemungkinan itu salah, karena kekristenan itu bersamaan dan pelaku sejarah. Dia berada bersama dengan sejarah. Jadi ketika Injil ada, itu bukan diturunkan dari langit, ya, tapi itu kehidupan yang dituliskan oleh para saksi mata, dan itulah yang kita dapatkan hingga sekarang. Semoga ada banyak orang yang mengikuti jejak Anissa, yang dapat melihat kebenaran di dalam Kristus dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Roma 9 ayat 10, Roma 10 ayat 9 dikatakan, kalau kita percaya bahwa Yesus Tuhan, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka dia diselamatkan. Haleluya. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.